Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori-teori kejahatan dalam kriminologi. Terdapat beberapa teori dalam kriminologi yang berupaya menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan. Berikut ada 6 teori utama dalam memahami kejahatan. Yang pertama yaitu teori biologis. Dalam teori biologis dalam kriminologi adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis atau genetik, bukan hanya karena lingkungan sosial atau ekonomi. Teori ini juga dikembangkan oleh Lombroso. Contohnya teori Lombroso tentang penjahat bawaan, atau born criminal. Menurut Lombroso, penjahat adalah individu yang secara biologis berbeda dari orang normal. Ia percaya bahwa kejahatan diwariskan dan dapat dikenali melalui ciri-ciri fisik seperti bentuk tengkorak, rahang menonjol, telinga besar, atau alis yang tebal. Yang kedua yaitu teori psikologis. Teori psikologis dalam kriminologi adalah pendekatan yang melihat penyebab kejahatan dari sisi individu, khususnya dari aspek kepribadian, emosi, pola pikir, dan gangguan mental. Teori ini juga dikembangkan oleh Sigmund Freud. Contohnya itu teori kepribadian antisosial, menyatakan bahwa individu dengan kepribadian antisosial seperti psikopat atau sosiopat cenderung tidak memiliki empati dan rasa bersalah, sehingga lebih mungkin melakukan kejahatan. Teori sosiologis. Teori sosiologis dalam kriminologi adalah pendekatan yang menjelaskan kejahatan sebagai hasil dari faktor-faktor sosial seperti struktur masyarakat, norma sosial, konflik kelas, dan pengaruh lingkungan serta interaksi sosial. Teori ini juga dikembangkan oleh Robert K. Morton, Howard Baker, Edwin H. Sutherland. Contohnya yaitu teori strain atau anomi yang dikembangkan oleh Robert K. Morton, yaitu kejahatan terjadi karena adanya ketegangan atau strain antara tujuan budaya seperti kesuksesan dan cara-cara legal untuk mencapainya. Contoh yang kedua yaitu teori asosiasi diferensial oleh Edwin H. Sutherland, yaitu kejahatan adalah hasil dari proses belajar. Seseorang belajar dari nilai-nilai, sikap, teknik, dan motif kejahatan melalui interaksi dengan orang lain, terutama dalam kelompok kecil. Contoh selanjutnya yaitu teori labeling dari Howard Baker, yaitu kejahatan tidak inherent dalam suatu tindakan, tetapi muncul karena adanya pelabelan dari masyarakat. Lanjut, yang keempat adalah teori pilihan rasional. Teori ini berasumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang membuat keputusan berdasarkan pertimbangan logis. Teori ini juga dikemukakan oleh Cesar Beccaria, Jeremy Bentham, dan Ronald V. Clark. Contohnya itu seorang pencuri memutuskan untuk membobol rumah yang ditinggal pemiliknya pergi liburan karena tidak ada sistem keamanan, lokasi rumah sepi, barang berharga terlihat dari luar, resiko tertangkap juga sangat kecil. Lanjut, yang kelima yaitu teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial adalah satu teori dalam kriminologi yang menjelaskan mengapa individu tidak melakukan kejahatan. Teori ini juga dikembangkan oleh Travis Hirschi. Contohnya itu remaja yang tidak memiliki keterlibatan dengan sekolah dan keluarga, lebih rentan melakukan tindakan kriminal seperti tawuran atau pencurian atau pembegalan. Contoh yang kedua yaitu orang dewasa yang kehilangan pekerjaan dan hubungan sosialnya, bisa lebih mudah terjerumus pada kriminal seperti penggelapan, kekerasan, atau narkoba. Yang terakhir adalah teori kritis. Teori kritis adalah pendekatan dalam kriminologi yang berusaha memahami kejahatan dengan melihat sebagai hasil dari ketidaksosial, ketimpangan ekonomi, dan kekuasaan politik. Teori ini juga dikembangkan oleh Karl Marx, William Cavendish, Jürgen Habermas. Contohnya yaitu teori kritis melihat bahwa kemiskinan bisa memaksa orang melakukan kejahatan, tapi sistem hukum malah menghukum orang miskin lebih berat daripada orang kaya, atau korporasi besar yang melakukan kejahatan ekonomi sering lolos dari hukuman.